tipu menipu di antara kapital dan kekuasaan, kan dasarnya itu kan. Nah itu yang saya terangkan berkali-kali bahwa seorang, kalau disebut oligarki masih ada sistemnya. Oligarki ada sistem untuk mengatur kekuasaan beberapa orang. Tapi di dalam sistem legislasi kita bukan lagi oligarki yang memesan hukum. Satu orang plutokrat, satu orang kaya bisa pesan hukum. Karena si orang kaya ini berternak, misalnya ada orang kaya dari Kalimantan, dia berternak 3 bupati di Kalimantan, 4 gubernur di Sulawesi, dan 20 anggota DPR. Itu peternakan politik dari si oligarki untuk menghasilkan legislasi itu. Jadi dari awal kita tahu banyak riset menerangkan bahwa pemburukan di dalam pembuatan legislasi. Apa buktinya? Kalau kita tanya pada DPR, ini Bapak ini legislasi Anda buruk, apa kata anggota DPR? Silahkan bawa hari ini tuh ke Mahkamah Konstitusi tuh. Coba lihat cara dia berpikir. Sama seperti kalau saya tanya orang habis produk air mineral, ini produknya buruk nih, silahkan bawa ke lembaga konsumen. Nggak ada produsen air mineral yang ingin produknya begitu keluar dari pabrik dibawa ke lembaga konsumen. Malu dia tuh. Ini anggota DPR nggak ada malunya. Begitu orang bilang produknya buruk, disuruh bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dari awal memang buruk. Mestinya dia cegah jangan sampai produk dia itu dibawa oleh Kontras, dibawa oleh LBH ke Mahkamah Konstitusi. Itu baru anggota DPR bermutu tuh. Jadi dari awal dia tidak ditrain untuk jadi legislator. Dia ditrain untuk jadi komunikator dari oligarki. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa hukum kita itu yang terjadi adalah black market of justice, pasar gelap kekuasaan. Terima kasih. Cukup yang mulia. Ya, silakan penuntut umum yang apa mau bertanya sudah Anda. Baik, saudara, kami mau nanya, bagaimana menurut saudara cara menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi secara baik di muka umum? Saudara nggak tahu caranya, sehingga mesti tanya ke saya. Coba Saudara kan, pertanyaan. ya dijawab aja, kan saudara kan ahli katanya. Ibu, ya memang bisa saya jawab. Kan mesti ada mutu pertanyaan gitu kan. Kalau saya nggak jawab, bagaimana caranya tuh? Jadi kan mudah saya bilang nggak ada caranya. Karena kebebasan berpendapat itu adalah hak. Jadi nggak ada caranya. Yang mesti saya tanya, bagaimana caranya membatalkan orang yang menghalangi kebebasan berbicara? Itu pertanyaan akademis. Kan ini forum akademis, saya dipanggil di sini sebagai saksi ahli. Apakah kebebasan berekspresi itu bersifat absolut menurut saudara? Tadi saya terangkan tadi Pak Ustaz, ya, supaya pertanyaan nggak diulang. Dia tidak absolut bila ucapan saudara itu tiba bersamaan dengan telunjuk saudara ke hidung orang yang saudara kritik. Di situ dia tidak absolut. Langkah kedua dari berbicara karena berpikir. Jadi yang absolut adalah kebebasan berpikir, bukan kebebasan berbicara. Itu masalahnya. Maaf ya, karena ada adsen ya. Kita skor sementara ya sampai selesai adsen. Ya. Baik.
Ya, lanjut. Ada? Apa pertanyaan? Ada? Iya. Tadi udah selesai, saudara? Iya. Udah Ya itu, jadi begini nih, cara bertanya begini nih. Yang absolut itu adalah kebebasan berpikir. Kenapa dia absolut? Ya karena dia statusnya ada pikiran. Begitu diekspresikan, ada alat-alat ekspresi, artikulasi saya, mulut saya, jenis bahasa yang saya pakai, itu menimbulkan kontroversi itu. Jadi mestinya Anda tanya, apakah kebebasan berpikir itu absolut? Nah, itu pertanyaan epistemik gitu. Tapi kalau nanya apakah berbicara itu absolut, dengan sendirinya dia dibatasi oleh alat artikulasi. Kalau saya ekspresikan itu dengan menembak orang, itu pasti tidak absolut dong. Jadi bedakan antara status ontologi dari kebebasan di kepala dan status epistemik yang ditimbulkan karena perdebatan akibat saya mengucapkan. Itu bedanya tuh. Apakah di Indonesia kebebasan berekspresi itu absolut? Di mana-mana prinsip tadi berlaku, mau di Indonesia, di neraka, di semua. Kan itu dasarnya saya terangkan tadi. Oh, tenang ya pengunjung ya. Tolong tenang ya supaya jelas. Oke. Lanjut.